Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat karena kesuksesan menanti kalian. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang asam basa. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga diberi kemudahan dalam memahami materi ini. Adapun tujuan setelah mempelajari bab asam basa, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi zat-zat yang bersifat asam atau basa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memahami penjelasan tentang berbagai konsep asam basa. Adapun peta konsep yang akan kita pelajari ya asam basa tentang teori asam basa menurut Arrhenius, Bronsted Lowry, dan Lewis. Kemudian kita juga akan belajar tentang jenis-jenis asam dan basa. Itu ada asam kuat, ada asam lemah, ada basa kuat dan basa lemah. Kemudian kita juga akan belajar tentang kekuatan asam basa ya yang dinyatakan dengan pH ya atau derajat keasaman. pH ini dapat diukur atau diidentifikasi dengan indikator. Apa aja? Yaitu kertas lakmus, larutan indikator, indikator universal, pH meter, dan juga indikator bahan alam. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalian pernah menyantap buah-buahan seperti jeruk, lemon, atau anggur gitu ya. Rasanya gimana? Ya, kadang-kadang buah-buahan tersebut rasanya asam ya. Asam karena di dalam jeruk misalnya itu ada asam sitrat ya dan juga ada asam askorbat atau vitamin C. Nah, lain halnya jika secara tidak sengaja air sabun itu terminum gitu ya, mungkin ketika cuci muka, mandi, cuci tangan gitu ya. Nah, kalian pasti akan merasakan pahit di lidah. Nah, apa ya yang menyebabkan perbedaan rasa tersebut? Rasa makanan yang berbeda-beda itu disebabkan sifat kimia makanan, yaitu asam, basa, atau netral begitu ya. Nah, selain zat-zat tadi, masih banyak senyawa asam dan basa di sekitar kalian. Kemudian, apa itu asam dan basa? Bagaimana cara mengenal dan membedakan asam dan basa? Apakah yang terjadi jika senyawa asam dan basa direaksikan? Nah, bagaimana cara menentukan derajat kekuatan asam dan basa? Nah, itu nanti akan terjawab ya dengan mempelajari materi asam basa. Secara umum, perbedaan dari asam dan basa yaitu jika asam itu memiliki rasa yang asam. Nah, jika basa itu memiliki rasa pahit. Kemudian jika asam itu sebagian reaksinya dengan logam menghasilkan gas hidrogen atau H2. Nah, jika basah itu akan terasa licin di tangan seperti sabun. Kemudian perbedaan lainnya jika asam itu dapat memerahkan lakmus biru, sedangkan jika basah itu dapat membirukan lakmus merah. Nah, lakmus biru, lakmus merah ini adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui asam basa begitu ya. Kemudian jika asam itu bersifat korosif, artinya merusak. Misalnya saja baju kalian jika di laboratorium secara tidak sengaja terkena larutan asam begitu ya, asam sulfat misalkan, walaupun encer, nah lama kelamaan baju kalian akan terkikis, bolong, sobek gitu ya. Kemudian kalau basa itu bersifat kaustik. Kaustik itu artinya merusak kulit. Jika kulit terkena larutan NaOH misalnya ya atau soda kaustik, rasanya akan panas seperti terbakar.
Kemudian perbedaan selanjutnya, jika asam itu derajat keasamannya atau pH-nya itu kurang dari 7. Nah, jika basa itu derajat keasamannya atau pH-nya lebih dari 7. Kemudian asam itu menghasilkan ion H+ di dalam air. Jika basa itu menghasilkan ion OH- di dalam air. Setelah mengetahui ciri-ciri asam basa sebagai latihan, yang pertama yaitu tuliskan bahan-bahan sehari-hari yang termasuk asam dan basa. Dan yang kedua, tuliskan nama senyawa atau rumus kimia yang terkandung dalam bahan tersebut. Nah, contohnya tadi ada NaOH ya, dalam sabun itu terkandung NaOH atau natrium hidroksida, sehingga sabun itu termasuk basa. Oke, sampai di sini dulu. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.